kemarin Rama katakan kan Rama, jadi misalkan doa di lingkungan supaya rata nih, semua orang itu ingin ditempati doa, jangan sampai istilahnya menghindari dari snack. Itu bagus sekali Rama. Ada kan orang yang pengen doanya di rumah, tetapi misalkan untuk subuhan nggak ada, atau katakanlah ada seperti itu juga kan Rama. Tempat siap, katakanlah mungkin secara materi nggak ada. Baik, sekarang saya sharingkan saja. Tapi saya memulai dari yang sifatnya rohani. Iya. Ide Rama itu bagus kemarin. Makanya tempat. Tapi saya memulai dari yang rohani dulu. Iya, Rama. Supaya nanti kelihatan ini dasarnya itu jelas. Nah, betul. Saya tuh berusaha kalau mengusulkan sesuatu itu dasarnya harus rohani. Ini berapa menit? Apa? 10 menit. Hah? Tapi suka ada itu ya. Padahal ngobrol-ngobrol biasa. Ya, saya nggak mau tanya supaya dapat alasan untuk menikmati lagi. Ya. Jadi gini, para bapak dan ibu, ingat, penghargaan, perhatian, bela rasa terhadap orang kecil oleh Tuhan itu diutamakan. Jadi ada alasan, itu sebabnya Allah menjelma menjadi manusia, tapi manusia yang kecil, tersingkir, lahirnya di kandang. Itu bentuk perhatian yang konkret. Jadi yang dipilih bukan Allah menjelma menjadi manusia yang lahirnya di tempat hebat, tidak, di kandang dan di keluarga sederhana. Lalu kemudian ketika penghakiman ada domba dan kambing dan dipisah. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Yang satu di tempat yang bahagia, yang satu tidak. Lalu yang di tempat bahagia bertanya, kenapa kok saya ditempatkan di tempat yang bahagia? Lalu hakimnya mengatakan, karena kamu memberi aku makanan ketika lapar, memberi aku minuman ketika haus. Lalu ini bertanya, kapan itu saya lakukan? Lalu dijawab, apapun yang kamu lakukan terhadap orang yang hina, kau lakukan untuk saya. Ini dasarnya ya. Jadi dasarnya adalah orang kecil harus sungguh diperhatikan. Apalagi orang kecil itu karena kekecilannya kadang-kadang nggak berani mengungkapkan. Saya itu pernah mendengar langsung sharing, tapi tidak dari paroki ini, dari beberapa umat yang ketika saya kunjungi mengatakan, Romo, saya itu sebenarnya kepingin aktif, tapi saya nggak mau, dan itu menyiksa saya. Pada dasarnya saya kepingin aktif, tapi saya nggak mau, takut nanti rumah saya ketempatan. Soalnya setiap saya ikut selalu ada konsumsi. Tapi orang seperti ini kan nggak pernah berani bersuara. Yang berani bersuara itu biasanya yang memang mampu. Yang tidak mampu itu nggak berani bersuara. Maka marilah kita itu berkegiatan tetapi sambil merenungkan Yesus yang kepeduliannya terhadap orang kecil tinggi. Jangan pernah kita berpikir bahwa di sas kita nggak ada orang yang seperti itu. Jangan. Karena yang saya alami, dimanapun saya bertugas, saya selalu menjumpai orang yang seperti itu. Itu artinya apa? Kalau kita mau cermat, melihat, sebenarnya dimanapun akan selalu ada orang-orang yang sebenarnya oleh Tuhan diharapkan sungguh diperhatikan. Nah,
perhatian yang paling nyata adalah janganlah orang kecil itu dibuat menjadi minder karena melihat konsumsi. Jadi perhatian yang paling gampang adalah jangan membuat minder. Kalau kita nggak bisa memberi sesuatu, janganlah mereka dibuat minder di dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita. Nah, maka konsumsi itu bagi orang yang mampu nggak masalah. Tapi bagi orang yang memang betul tidak mampu itu membuat minder. Jangan kita mengatakan di sini tidak ada, meskipun saya belum meneliti. Cuma pengalaman saya itu menunjukkan orang yang seperti itu selalu ada. Ada di mana-mana memang. Nah, iya kan? Iya. Maka menurut saya adalah bagus. Ya itu kan salah satu ya. Yuk kita hargai, termasuk orang yang kecil. Dan cara yang paling sederhana untuk menghargai adalah janganlah membuat mereka menjadi minder, apalagi membuat mereka menjadi takut, was-was kalau nanti saya ketepatan. Saya tuh juga pernah mendapatkan sharing loh ya. Sharingnya adalah, wah kalau saya tidak menyiapkan konsumsi nggak enak, tapi saya nggak punya. Iya, kebanyakannya gitu sih, kebanyakannya. Ini nyata, saya nggak ngarang, ini nyata. Bahkan ada orang yang sampai hutang, malu kalau nggak menyiapkan. Nah, jadi saya tidak ngomong ngarang, ini nyata. Nah, kita tuh kan mau menghargai yang kecil. Maka menghargai yang kecil yang paling sederhana adalah janganlah membuat mereka menjadi minder, Yang merasa terbebani kan gitu. terbebani. Nah, maka saya sih mengusulkannya adalah bagaimana kalau pertemuan lingkungan rutin ditegaskan. Sekarang kalau pertemuan tidak ada konsumsi. Tapi juga jangan ditawar-tawar. Kalau minuman boleh enggak? Kalau sudah mulai tawar-menawar, nanti akan, wah kalau minuman tidak ada jodohnya, itu seperti langit tanpa bintang, laut tanpa pasir, Masuk minum doang katanya Ramanya. wajah tanpa jerawat. Bener apa? Pasti pikirannya, masa aqua doang nggak ada ininya katanya. Ah, iya kan? Iya. Saya senang mengatakan seperti ini. Kalau kita, tadi kan disebut latihan core ya. Kalau kita core-nya tuh fals, nggak apa-apa. Kalau core-nya tuh fals, nggak bagus, nggak apa-apa. Kalau lektor pas tugas nggak bagus, nggak apa-apa. Kalau pas dari mesinar nggak bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau kepedulian terhadap orang yang susah, orang yang kecil, fals, apa-apa. Iya. Ya, itu bagus. Bisa membedakan ya? Iya. Setengah-setengah berarti itu hasilnya nantinya Rama gitu. Ya. Jadi kita jangan menyamakan. Iya, iya. Kalau kurnya itu karena kita tuh pada dasarnya bukan artis. Kita bukan artis, kita bukan penyanyi. Sehebat apapun kita latihan, pasti tetap saja fals. Kalau kepedulian. Tapi nggak apa-apa. Kalau menyanyinya fals nggak apa-apa, pas menjadi mesiran fals nggak apa-apa, pas lektor juga fals nggak apa-apa. Yang penting ada Tapi kemampuan. kalau sikap terhadap orang kecil fals, Itu apa-apa. Jadi masalah. Jadi masalah. Tanda tanya berarti Mbak, ya. Tanya. kan bukan kenapa? Iya. Kenapa? Karena ini diutamakan oleh Tuhan. Iya, bisa tandingan jelek. Fals mah. Maka kalau kita nggak bisa memberi materi kepada orang kecil, minimal jangan membebani. Konsumsi untuk orang yang mampu nggak masalah. Tapi bagi orang kecil
baru melihat saja sudah membuat hatinya ciut. Was-was, wah nanti kalau di rumah saya Gimana? Oh, gimana ya, benar. Iya, memahami ini ya. iya sama sangat. Nah, kalau memahami ya mari ini kita jadikan kebijakan kita. Iya. Lalu kemudian mau kapan dilaksanakan. Nah, kalau memang lingkungan itu kebetulan selama ini vakum Iya. Iya. dan sekarang mau dimulai, sebelumnya disosialisasi dulu. Iya, Oh, iya. iya benar. Ya, kita akan mulai kapan? Lalu sekarang tanpa konsumsi, tak terkecuali juga minuman. Karena kalau sudah mulai ada, nanti pasangannya akan ikut. Ya kan? Iya. Minuman dan snack itu seperti suami istri. Nanti saling membantu, tapi yang memimpin pemberitahuannya adalah Wastafel. dosen. Ya gantian, tadi sudah berikan fatwa kepada saya. Gantian.